lewat metro. Tuh akhirnya mobilnya kita kelilingin, kita ributin. Nggak ada perlawanan juga tuh di situ. Gue tomprok, ya kan? Gue siram air keras mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Oman Styrok di channel Styrok Story Channel bersama saudara-saudara gua, adik-adik gua di kebetulan yang juga mereka berdua bersekolah di Kampung Jawa. Tapi sebelum gua bertanya-tanya dengan mereka berdua, gua pengen menyapa nih abang-abang gua dulu yang ada di luar sana. Ada Bang King, Bang Komeng, Bang Tombol, Bang Item. Semoga diberikan kesembuhan. Bang Togai, dan buat Kampung Jawa, abang-abang gua di Kampung Jawa semuanya, buat Bang Nobon, Bang Pardo, Bang Bayu Cina, Bang dari 1 DKI, Bang Dawai dari channel Bonser, Bang Haji Andre Najir yang ada di luar Amerika, Bang Pahmi dari Bonser, dan juga abang-abang gue yang lain. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Oke, balik lagi nih. Mungkin gue akan bertanya dengan Atos dahulu nih. Nah, Tos, orang-orang tahu nama lu Atos nih. Iya. Nama sebenarnya siapa sih? Dan waktu di Kampung Jawa itu lu angkatan tahun berapa dan jurusan apa, Tos? Oke. Kalau dari kecil sih emang gue dipanggilnya Atos. Ya, karena emang nama gue sebenarnya sih Atos. Nah, karena ada salah di data waktu di akte kelahiran gue dulu. Itu namanya jadi Atas Lengkong, yang seharusnya tuh Atos Agus Lengkong. Gitu. Dan sekarang pun mungkin bokap gue ya ya taunya gue Atos. Iya, nggak tahu namanya Atas. Waktu gitu. di Kampung Jawa itu? Kalau di Kampung Jawa tetap anak-anak gue tuh yang taunya Atos. Iya. Dan kebetulan gue sekelas juga sama Neo di listrik. Kita listrik berapa nih? 2. Listrik 2 ya? Listrik 2 ya? Wah, orang hebat-hebat. Ya, tahun 2010-2011. Dari basis mana nih, Tos? Gua basis Blok M 70A. Blok M. Nah, nih Neo nih. Iya. Gue juga sebenarnya belum tahu nih nama aslinya siapa nih. Cuman taunya Neo aja nih. Kalau boleh tahu Neo, nama aslinya siapa? Dan tadi kan udah ketahuan tuh angkatannya. Mungkin lebih tanya nama asli lu siapa sih Neo? Iya. Dari basis mana? Nama gue nama gue Padri Abdullah. Padri Abdullah. Tapi jarang banget orang tahu nama asli gue. Iya, bahkan mertua gue juga pun nggak tahu nama asli gue. Mertua nggak tahu? Iya, buset. Gokil. Aduh. Jadi pokoknya ya susah lah kalau buat ngambil nama asli ya. Iya. Tapi orang terkenalnya udah taunya Neo ya. Neo aja. Dan, gitu. Ya gue juga sepintas juga kalau dipikir-pikir Neo lucu juga ya. Tapi dengan nama Neo itu jadi gue alhamdulillah banyak teman saudara terkenal juga jadinya ya kan. Jadi ya mungkin itu udah nama panggilan sehari-hari itu gitu ya Neo. Nah Neo ini dari basis mana nih? Kalau gue dari basis Gajah Mada. Ya. P12 Gajah Mada. Bang GM ya? Ya. Bang GM nih. Salah satunya. Oke. Lu sama Atos satu kelas nih. Iya, benar. Ya kan berarti mungkin kalau di awal-awal sekolah tuh lu nggak mungkin belum terlalu akrab gitu. Betul. Tapi ada gak satu momen di mana lu membuat akhirnya lu menjadi akrab tuh kayak gimana tuh? Mungkin dari Neo nih. Awal ya? Iya. Awalnya nih kan baru-baru masuk sekolah ya. Iya. SLM kan masih pakai putih biru tuh. Iya. Itu di mos tuh dipanggilin semuanya satu-satu di kelas tuh, lagi belum dapat kelas tuh. Baru duduk di pelataran. Aula. Sebutin lah. Tapi jurusannya udah ketahuan kan, kita listrik. Nah, dengar sepintas nama Atos Lengkong gitu ya. Iya. Gue bingung ketawa dan gue ngomong kan gue berdua tuh sama saudara gue Heru tuh. Iya. Gue ketawa namanya kok Atos Lengkong ya. Yang mana orangnya gitu. Gue nggak tahu udah. Pas gue taunya itu pas abis mos. Jalan tuh disuruh ke Dan Mogot. Jalur 204. Jalur 204. Pulang ceritanya arah pulang nih. Jadi anak 204 mau nganterin anak-anak kayak Juras, anak kota atau anak Setka ya pulang di Garden. Jadi gue satu por sama si Atos. Por nih. Jadi gue belum tahu nama dia Atos ya. Gue tanya, "Lu bawa beer gak?" Kata gitu. "Bawa gua."
Iya. Terus sudah habis dari pas gue nanya Bang di Bober, "Emang nama lu siapa?" "Itu tadi yang disebut Atos Lengko," katanya. Atos Lengko. Buset. Ternyata temen gue sendiri sebelah gue ini. Duduk persis banget tuh di sebelah. Udah. Dari situlah gue akhirnya kenal. Jadi kayak yang pertama yang gue kenal dia. Oh. Jadi setelah habis dari pulang jalanin itu tuh, dia. Tapi gue duduknya beda. Tapi yang gue tahu dia nih. Iya. Ya. Tapi dalam satu kelas juga tuh. Satu kelas. Iya, akhirnya yang dari situ lu mulai akrab tuh. Akrab di situ. Hobinya bareng soalnya. Hobi sama apa hobinya tuh? Iya. Main bola nih. Iya. Taruhan goceng kaki pada bunsut ya. Benar. Kalau kalah ada yang ngebal. Aduh. Nah, itu di mana terjadi chemistry lu berdua nih. Artinya lu udah kenal, udah akrab lah gitu kan ya. Lalu ada gak sepanjang perjalanan lu berdua gitu, mungkin di kelas 1 dulu nih, lu ketika lu berdua yang namanya STM pasti ada yang namanya tawuran gitu kan ya. Kita nggak munafik, STM itu pasti ya, bukan pasti sih, 70% di Jakarta mungkin ya tawuran gitu. Ada gak nih saat lu berdua momen tuh? Di kelas 1 yang anak Gajah Mada, yang gua tahu ada anak kelas 2, tapi udah nggak pernah ini. Udah, jadi gue lagi inget ada abang gue tuh Sogi tuh, dia kan jarang pulang ke 204 tuh ke Gantung. Iya. Yang pulang sering si Heru. Jadi kadang-kadang gue sama dia, nah gue sempet bertiga tuh saudara sih semuanya nih, mantekin ada niat di Gajah Mada. Yuk, kan dulu kan kalau kelas 1 Sabtu masih masuk kita sih. Masih masuk tuh. Terakhir kita tuh, edisi terakhir. Nah ceritanya Jumat kalau cepet nih sebelum Jumatan udah pulang. Di situ gue kalau gue hitungin pulangnya selalu Jawa duluan dibanding DKI. Iya. Jadi punya inisiatif gue pulang bertiga. Mantekin. P12 dulu nih, P12 turun di Gajah Mada halte. Iya. Nah gue mantekin bertiga. Dengan ya pede aja lah, bawa BR seadanya kan. Tapi nggak nyangka satu patas gue berhentiin, kabur semua itu bertiga-tiganya. Jadi gue standby di halte ngelihat Steady Sep ya, 940. Wih, mendeng. Bener. Udah terus gue bilang, lu guys, siap-siap ya, siap udah. Dan tiga-tiganya itu untungnya kompak. Jadi berjejer tiga itu nggak ada yang depan, nggak ada yang belakang, sejajar semuanya. Sejajar semuanya, tiga-tiganya. Pas gua orang kan selalu demennya nggak buka jalur. Tanya di atas. Gua selalu orang nggak buka jalur. Gua nggak mau bertele-tele. Udah ada musuh depan, maunya udah gua gebar gitu. Jadi pas ingat banget dia kena lampu merah, lampu hijau jalan, gue langsung lari ke tengah tuh. Dari halte gue lari ke tengah, gue buka jalur, gue pantekin. Jadi pas dari kencang begitu, jadi berhenti mendadak. Ngilang lagi. Oh, ngilang. Gue pikir tuh anak DKI turun mau ngebantai gue, ternyata kabur. Iya, jadi gue inget bober deh semuanya tuh, tiga-tiga bober kabur. Nah keesokan harinya tuh dia baru balikin lagi dendam. Hari Sabtunya gue nggak ada. Jumat depannya lagi baru sama dia bawa alumni. Siapa tuh kalau nggak salah, ada alumninya tuh. Di situ gua nggak masuk, sakit. Jadi gua dicariin tuh mana yang namanya Nino kan. Gua kan maaf ya selalu jual nama lah gitu. Gue nih anak Gajah Mada. Dengan pedenya gua kan di Gajah Mada. Dicari lah gua tuh anak DKI, mana nih yang kemarin nih, sini lu. Ternyata di situ gua nggak ada, adanya Sogi sama Heru sama anak Hoya. Hoya PPL waktu si Gagap tuh. Si Gagap. Hoya ya PPL waktu. Hoya ya masuknya Hoya. Iya dia tuh. Wah, pas itu kebetulan gue sakit. Dikabarin. Jebol. Anak Gajah Mada aja tuh. Udah pas jebol. Udah akhirnya lu cariin tuh nih anak-anak pada masuk sampai gerbang. Jebol. Buset dia ramai banget bawa alumni kan gitu. Wah, udah. Nah, cerita gue kelas 1, ceritanya gue mau berangkat lewat depan. Nih, awal. Wah, dengan seragam putih abu-abu, seneng. Dulu, kalau lewat depan, pasti dari anak 204, setka, pasti lewat depan. Ya kan? Berhentilah di halte busway Gajah Mada, duduk sendirian. Keluarlah Steady Sep, jalan, mending. Cuma kok nggak teriak-teriakan, nggak ada suaranya. Rapi. Cuma dia kode 7. Gue kode lagi 7. Gue pikir anak Jawa dong. Iya.
Naiklah gua pintu depan. Ingat banget pintu depan. Pas gua naik ke pintu depan, kuping sama pintu belakang kedengeran. Anak Jawa. Dan di atas gua juga udah mau buka tas kayak kelewang atau chair gitu kecil. Kebetulan masih merah, Bang. Merah. Pas gua naik, terus perasaan nggak enak ya. Untung lampu merah agak lama nih. Pas ke kuning mau ke hijau, gua turun dah. Bener. Pas langkah kaki mau turun ke bawah dikeluarin. Wah, 1 DKI-in. Wah, langsung lari ke dalam gang tuh ke pembangunan 1. Ngibrit gua kata dia. Wah, anak Jawa lu, mampus lu, Jawa di belakang lu jebol. Ternyata yang di 204 kasih lewat, dapat lewat anak DKI di Grogol. Dari situ gua salah. Nah, pas kedua kalinya gua keluar lagi dong, nungguin baru teriak, wah Suandro gua situ kampung. Wah, ini baru 100% anak kampung Jawa. Iya. Ada suaranya. Ingat banget gua ada temen abang gua tuh, si Samsul, anak 204. Oh, Acul ya? Iya, kurusan gitu di depan ini. Bang, Jawa naik gua ada Sogi ya kata gitu. Naik. Bang, tadi gua salah naik patas kenapa? Anak DKI. Iya, tadi gua bentrok tuh katanya itu. Lewat dia bisa tembus. Wah, untung aja Bang gua. Wah, lu kenapa emang? Tadi gue naikin patas dia, gue mau dibacok. Gue turunnya gue kabur. Wah, iya. Pokoknya lo liatin muka lo, namanya kelas 1 kan belum tahu ya kan. Jadi dia 7 langsung ke 1 5 kodenya. 7 15. Nah, itu ingat banget tuh lagi kelas 1 tuh. Gua salah naik patas. Momen yang lu ingat di kelas 1 itu ingat banget gua. Salah naik patas hampir kebacok. Wah, gila. Tapi dengan identiknya Jawa itu emang selalu teriak. Mendengnya rame. Gua nggak ngeliat sampai ke dalam-dalam nih. Kalau DKI itu cuma di pintu aja kan, gua sampai ke dalam-dalam. Saat itu mungkin tuh karena memang lagi rapi atau gimana? Kalau di emang posisinya dibagi 2, tapi tengahnya kosong. Cuma di pintu-pintu aja. Tapi kalau gue lihat pas naik Jawa, wah padat sampai tengah-tengahnya itu Jawa. Mungkin karena udah sama anak setka juga kali ya, rame kan. Campuran ya. Iya. Itu jadi momen-momen yang teringat gue tuh lagi kelas 1. Waduh, salah naik patas. Nah, lu pernah juga gak terus punya pengalaman kayak nih waktu kelas 1 tuh? Buat pengalaman sih banyak man ya. Iya. Mungkin salah satunya yang masih lu ingat. Apalagi kan gua notabene kan emang awalnya dari 204 nih. 204. Nah, di 204 itu lu ngikut mana tuh waktu itu tuh? Dari gua ngikut 204. Jadi maksudnya di daerah mana? 92. Oh, 92. 92 ya kan. Terus 92 tuh, naik 92 kalau berangkat ya. Kalau berangkat gua naik 92 karena gua sendiri tuh. 92 gue naik kereta ke Duri, kecuali pulangnya. Kalau pulangnya gue pasti sampai ujung, sampai Kalideres. Sampai Kalideres. Dari Kalideres karena gue situ ada si Kampak dulu. Iya, Kampak kelas 3-nya. Iya, baru gue pulangnya ya dari Kalideres ke Pesing naik 92 lagi. Muter ya? Itu dia. Muter. Gua pas pindah-pindahnya itu pas kenal Bojes. Bojes. Aduh. Gua pas kenal Bojes. Jadi di Duri gue nanti mau naik kereta ke arah Kalideres. Gue nanya sama dia, rumah lu di mana, Jes? Rumah gue di Petukangan. Di Petukangan mah perbatasan antara rumah gue sama, pokoknya rumah gue kan Kreo. Iya. Ya kan, Petukangan tuh perbatasan. Dah, lu emang naik kapan? Turun di mana? Gue turun di Bayoran. Turun di Bayoran. Terus yang ke 8, 69. Ih, kayaknya 69 pernah gue lihat dah tuh. Gue coba. Gue coba. Ternyata lebih dekat, lebih irit juga. Iya, udah dah tuh gue bilang masih Kampak kelas 3 gue pamit. Gue pindah basis ya, gue bilang gitu. Rumah gue lebih dekat. Mulai dari situ tuh, gue udah mulai pindah rutin. Pas pindah itu nggak lama itu kalau nggak salah kapal ulang tahun tuh. Gue kelas 1 tuh kapal ulang tahun. Kapal ulang tahun, gue bentrok di Taman Puring. Taman Puring. Lu berapa orang tuh saat itu? Dulu kalau dari kelas 1 sampai kelas 3 itu paling 15 lah. 15 nyampe 20 lah. Kurang lebih lah. Kurang lebih segitu ya. Karena Blok M juga nggak terlalu banyak banget kan kayak masanya kayak anak 204. Ya kan, paling ya semetro mini. Itu juga udah paling ramai kalau 15 mah. Mantekin deh tuh di Taman Puring. Mantekin Taman Puring, ada kelas 3 gue namanya si Acil. Acil Codi. Ya kan. Mungkin mau kirim salam buat Bang Acil nih. Ya, Bang Acil, Bang Codi, Bang Cibul. Mampir ke sini nih ke Pele nih, ke Warjap nih. Iya. Ane tunggu. Bang
Bang Raja juga. Oi, Bang Raja pada nih. sehat-sehat aja ya, sono. Siap. Lanjut Tas. Jadi datang 1 metro. 1 metro, ujuk. Teriak tuh, kapal ya kan. Kapal 616. Blok M. Kata si Acil, "Woi, tahan dulu, jangan nafsu. Dia nggak mungkin ulang tahun 1 metro doang." Ya kan. Kalau gua namanya kelas 1 ya kan. Ikutin tuh. Ini kelas 2 nih ada yang nafsu. Akhirnya diladenin gebrak, ya kan, ribut dah tuh. Bener aja, 1 metro lagi keluar lagi tuh dari belakang, iya, dari belakang, diujuk, ngepres kan nih, ya kan. Iya, lu posisinya lu di pres tuh. Posisinya gue bagusnya pas di Taman Puring kan taman tuh. Ini ada yang ke arah Gandaria. Oh iya, betul. Gue posisi di arah Gandaria nih. Nah, ini posisi dia yang mau ke arah Kebayoran. Ya udah kepres di situ tuh, ya kan. Nah, akhirnya di situ dia kena. Dia kena sama anak kapal. Di situ kena sama anak kapal. Akhirnya gue sama si gue, Acil, Codi, sama Raja. Itu gue nahan berempat. Gue nahan berempat. Gue ngeributin, gue nahan juga tuh, nahan sambil narik anak-anak tuh, narik si Kibeng. Ya kan, abang kelas. Ngamanin dulu. Akhirnya gue ribut berempat. Itu yang 2 metro itu jebol. Ya kan, bahkan ada yang kena. Di situ. Nah, mungkin dari situ nama gue udah mulai ada lah. Kelas 3 juga gak ngeliat, bibit nih mungkin begitu. Biasa kalau udah STM kan kayak gitu tuh ya. Kelas 1-nya dicari nih bibit-bibitnya siapa gitu. Ya, di situ tuh. Soalnya gue di situ di tas gue tuh bawa BR 3. Lu bawa BR 3 tuh? BR 3 tas gue. Punya lu sendiri, Tas? Punya gue sendiri. Emang pada bikin ya kan, gue taruh di tas gue. Nah, kebetulan pada megang satu-satu tuh 4 orang. Nah, ini temen gue si Raja nih abang kelas, dia nggak megang, gue kasih. Entah pokoknya gue kasih antara Raja apa enggak siapa gitu. Pokoknya gue kasih dah tuh. Bang kelas tuh gue kasih ya kan. Gue jadi megang 2. Kancorang ya. Wah, gila ngeri juga lah ya kan. Pengalaman gue waktu SMP juga nggak sampai begitu banget. Ya. Ribut, dia rame banget ya kan. Wah, emang sih abang kelas itu bikin semangat. Walaupun dikit tapi bikin penyakit. Dengan teriakannya ya kan. Itu yang bikin semangat. 1, 2, 3 akhirnya ributin ya kan, jebol, ada yang kena, ya udah akhirnya cabut belakang. Udah sih itu pengalaman gua waktu gua kelas 1. Waktu kelas 1 tuh ya. Nah, dari kalian berdua nih, kalau gue boleh tanya nih, basically kalian tuh dulu waktu SMP ketika masuk dunia STM tuh sebenarnya lu pengen gak sih kalau bicara, wah gue pengen masuk Jawa karena gue pengen tawuran, tapi apa bener kayak gitu atau enggak sih? Enggak. Gue dulu deh. Ya mungkin dari Bung Neo atau Bung Atas. Kalau gue dari SMP emang udah niat mau masuk STM ya. SMP kan di pusat bangunan ya. Deket banget tuh sama Budut. Iya, emang jadi kayak gue tuh udah didikannya dia banget dah. Didikan Budut dulu dari SMP. Emang dari SMP gue tuh sama teman-teman gue udah jalan semuanya mau masuk Budut. Sepakat mau masuk Budut. Jadi dulu gue SMP tuh belum tahu Kampung Jawa. Padahal abang udah sekolah di Kampung Jawa ya, dua-duanya tuh. Gue nggak tahu. Jadi awalnya gue tuh mau masuk Budut karena gue benci sama DKI itu karena lagi SMP nih, inget kelas 3 SMP ceritanya ngejalanin basis di Gunung Sari lah tuh jalanan, ada jembatan, lihat ada alumni gue. Ya ada 7 orang lah, dia anak Budut ya gitu ya. Udah kan namanya alumni kan dipanggil gitu. Tuh kata dia, itu tunggu sini aja, gue mau mantekin DKI kata dia gitu, DKI Kemayoran. Iya, udah kata dia, oh yaudah, udah duduk. Dia nggak bilang bantuin gue, nggak, suruh duduk aja tuh duduk. Duduk, nggak lama bener DKI Kemayoran, udah suaranya rame, dia kan paling rame tuh DKI Kemayoran tuh, sama DKI Kemayoran, buset, digelar lah tuh sama alumni gue tuh ya kan, anak Budut, jebol nih alumni gue nih. Nah, gue merasa namanya ade ya kan. Gue ngeri-ngeri juga nih anak SMP ngelawanin STM, tapi nggak nyangka gue akhirnya udah gue bantuin dengan secara spontan. Ayo bantuin lah, ribet lah gue di situ sama anak STM. Baru pertama ngerasain dari pertama STM dempet begitu. Deket banget, ingat banget gue deket. Wah, ya maaf ya bukannya nggak ngebanggain sih. Jebol dia, sampai gue dapet sepatunya itu, sepatu anak DKI-nya yang jagoan, dia jatuh kena trotoar busway. Gue bata nggak kena, tapi sepatunya copot, gue ambil.
Oh jempol gue tepuk tangan, udah bangga lah gue. Akhirnya sama alumni gue, wih keren lu kan dibalikin lagi. Dari situlah gue lulus, wah gue mau masuk Budut nih, mau bantai DKI nih. Situ kayaknya ada dendam gimana gitu ya. Oh iya udah, tapi ya nasib lain ya, nasib berkata lain nih. Sebenarnya bisa gue masuk Budut tapi jurusannya nggak sesuai dengan apa yang lu mau. Iya, padahal tapi temen gue udah memaksa, semua udah pada Budut semua, udah terima. Udah, lu ambil aja jurusan kayu pasti terima gitu. Tapi gue tanya orang tua dulu ya kan, nggak usah lah. Udah, terus gue bingung di situ, gue daftar di 6KR. 6KR, nama gue langsung kelempar di listrik. Tinggal satu harapan lagi gue, apa ya? Nah, ternyata si Heru saudara gue ini udah di Kampung Jawa, baru dia ngasih kabar. Masuk Kampung Jawa aja nih. Oh iya bener Kampung Jawa. Kan bentrok juga sama DKI. Langsung gue lari ke Kampung Jawa. Langsung daftar. Nah, mau gue listrik. Gue manteng udah. Manteng ya? Manteng gak goyang-goyang di listrik. Godek-godek nih. Udah godek-godek. Kalau tali kama layangan manteng tuh ya. Manteng banget. Wah, bangga banget tuh. Ih, sekolahnya gede juga lu. Iya. Gue gak sadar di sini ada sekolahan gede. Padahal dekat rumah tuh ya. Iya bener. Tapi emang karena dia dulu udah janji pada Budut semua ya kan emang. Lalu gimana dengan reaksi teman-teman lu yang ya teman-teman gue sempat agak kecewa, tapi kan itu nggak bisa diinin ya. Iya. Jadi makanya maaf ya buat yang dulu abang-abang Budut sama Jawa bentrok ya. Jadi kan namanya sekolah punya basis gitu ya. Betul. Jadi gue namanya teman dari SMP, jadi gue suka basis satu basis doang itu. Temen gue SMP ke Budut itu. Jadi gue pernah miskomunikasi juga sama anak Jawa Juras. Oh, pernah miskomunikasi? Iya, sempet gue dimusuhin lah, sangkanya gue inilah bantuin ini. Jadi ya maksudnya kan ini kita misalnya kita lagi ada di basis mana kan nggak mungkin. Lagian juga gue ikut basis Budut ini kan nggak bentrok sama anak Juras gitu maksudnya sebenarnya. Cuma kebetulan pas lagi itu dia lewat lagi bantai Israel, gua ada, ternyata dia ada juga gitu. Jadi sama-sama miskomunikasi lah ya kan, gua juga nggak tahu kalau ternyata di situ ada sama dari situ sedikit anak Juras jadi sedikit ada sedikit mungkin ada sedikit clash saat itu terjadi clash gitu. Jadi benar sangkanya lu kok gabungan sama Budut begini ya gitu. Jadi padahal di sisi lain gue sebenarnya nggak ada maksud, cuma ke basis itu doang. Maksudnya itu karena memang ada notabene itu temen lo gitu? Itu temen SMP gue semua itu. Temen SMP iya semua? Bener emang gue diundang. Ya itu salah satu buktinya tuh. Ya nggak enak dulu ngasih bonek kan tuh jadinya tuh yang ikut gue kemana-mana itu dia. Jadi di situ ya gue minta maaf ya kalau emang gue salah. Jadi gue nggak tahu juga kalau ada anak Juras ya kan di situ. Gitu. Udah. Jadi semenjak kayak gitu, jadi maksudnya ya udah oke, kalau kita jadi mau kemana nih? Lu mau ke Juras, gue kalau misalnya gue lagi ikut Juras, kalau ada anak Budut ya gue bantai Budut gitu. Jadi maksud gue nggak ngebedain sekolahan gue busu sama Budut nggak apa. Seperti gue ikut ke Blok M, ada anak Budut gue bantai. Cuma kan gue maksudnya nggak benar-benar nggak ada niatan gitu. Jadi kan gue juga punya iya benar. Tapi karenanya posisi kita bentrok kelihatan sama-sama, jadi kan susah ya kan. Ya udah, makanya gue minta maaf buat abang-abang yang dulu emang bener Budut sama Jawa kan, bukan bermaksud. Makanya dulu Ambon sama siapa tuh, ikut ke pesantren, nggak mau lu nggak bentrok sama Budut gitu katanya gitu ya kan. Ya udah dah. Jadi semenjak dari itu, makanya gue kalau misalnya jalan ke pusat nggak mau ngajak basis lain karena emang tau lah gue di pusat nggak bentrok sama anak Budut ya, hampir notabene kenal semua gitu ya. Jadi tapi gue nggak bisa ngunain kalau misal gue lagi bentrok Jawa sama Budut, ya gue posisi ngebela sekolah gue lah, nggak mungkin ya kan. Walaupun ada temen gue gitu. Jadi ya kita cengli aja lah gitu. Ya ini kan hanya sekedar cerita masa lalu. Iya benar. Untuk ya sebagai bahan cerita. Betul, gitu. Iya, jadi tapi buat adik-adik kelas ini jangan ditiru. Karena masa lalu jangan terulang, masa depan kalian harus lebih cemerlang dari yang dahulu-dahulu. Seperti itu. Nah itu kan kisah pengalaman nih di kelas 1 nih ya, yang mungkin masih kalian pada ingat nih. Nih di kelas 2 nih, kalau bicara chemistry, otomatis nih udah terjalin nih hubungan nih. Kelas 2 nih ya, berkata dari kelas 1 aja, yang tadinya, lu ternyata atas gitu kan ya. Nah di kelas 2, itu ada momen nggak saat lu berdua nih, saat lu jalan bareng berdua tuh, entah itu lokasi di mana atau kejadiannya di mana, mungkin dari atas atau Neo nih? Ya mungkin dari gue ya.
Jadi sebelum kelas 2 kan ada kelas 1 ya. Iya. Dimana ngebangun chemistry itu nggak langsung. Wah lu sama dia ya? Lu sama dia ya? Enggak. Gue tuh ada rekam jejak di mana ketika gue di sekolah itu emang gue selalu berdua mulu sama dia nih. Ya kan? Di karena lapangan. satu hobi juga. Satu hobi. Itu pasti gue di lapangan sama dia mulu nih dia. Sama dia. Karena emang tesenan gue buat main bola. Tesenan gue buat main bola. Ya kan? Kadang kalau misalnya istirahat nih cari di lapangan, wih ada musuh nggak nih? Wah ada, akhirnya ya udah. Iya, nah pas di kelas 2 itu momennya itu waktu di Pelbaknya ya, di Empang. Itu di Empang. Di Empang itu kita diajak nih sama diundang lah sama anak Pelbak. Kebetulan yang undang itu teman kelas kita juga. Kita juga. Nah, gue nanya sama dia, bayar ada nggak? Tenang aja, bayar mah banyak. Pede. Bayar mah ada. Ternyata pas udah nyampe ke lokasi, nungguin musuh, bayar cuma 2 doang. Bayar cuma 2 doang tuh? Iya, bayar cuma 2 doang. Kita di situ juga sama anak 24 juga ya. Iya. Si Kenon ada banyak itu. Almarhum Dewa ada di situ. Nah, di situ datang tuh PLO. Rame itu. Wah, rame banget. Itu yang gue lihat itu nih si orang gila. Emang dia orang gila ini nafsu. Iya, orangnya nggak bertahan. Ya kan, kok gue lagi transaksi BR nih sama anak Pelbak. Terus lu mau yang mana? Ya gue mau mana aja dah, ya kan. Wah anjing sini udah duluan lu, dia bawa bata. Bata doang dia. Bawa bata tuh. Bawa bata. Ya kan, anak juga udah pada duluan tuh. Ya udah mau nggak mau, gue nyerobot. Nemen buat dampingin dia nih. Dampingin dia. Gue lihat anak pada jebol. Gue nahan di situ, sampai gue ceng-cengan basis gue sama anak PLO Blok M. Iya. Ya kan, gue diberapain tuh gue di situ. Woi, jauh Blok M nih. Woi, gue PLO Blok M nih, woi jauh Blok M Katro sini lu. Gue majuin ya kan, gue ditimpain ya kan, jigir. Ngap juga ya kan, akhirnya Neo juga cabut ya kan. Ngap ya kan, gue kira cabut, situ gue jebol. Blokin gue jebol. Rame banget dia itu. Rame banget. Itu lu kenapa nih untuk berusaha mencoba atas dasar inisiatif lu sendiri tuh lu langsung buat ngegebrak tuh? Yang gue belajar dari awal, orang biasanya kalau digebrak itu panik kan biasanya, ya kan, jadi hawanya dia nggak siap. Maksud gue dengan adanya gue gebrak gitu biar teman gue ini leluasa gitu. Iya. Tapi karena gue emang nggak ngomong-ngomong orangnya, main langsung aja. Jadi emang posisi jarak jauh, jadi susah juga dia buat langsung ngeluarinnya. Jadi gue orangnya kalau udah ngeliat musuh langsung aja pengennya bertai gitu. Dan dengan pedenya gue bawa bata doang, nggak bawa bere kan. Main geblok, orang dia main pakai por begitu, 12 ya, kayak seger banget ini lihat begitu. Gue lari aja, orang dia lagi pada ngobrol-ngobrol beberapa. Gue kalau udah ngeliat musuh gue lari, gue geblok, gue turun. Wah, kampung Jawa 7 nih langsung. Oh Jawa, padahal gue sendiri doang Jawa. Turun baru bilang, gue pede lah nih, Pak. Didekikin apa, yes, ya tau lah ya. Iya. Tapi emang kalah masa, udah gitu dia juga kayaknya ada aja gitu batu bayang terus, susah banget. Wah, udah gua nyerah. Atau yang bober juga nyerah, udah akhirnya jebol tuh sampai masuk ke dalam empang. Iya. Itu gua kasih lewat. Gua emang sih gua akuin ya cuma berapa orang tapi top loh gitu, bisa sempet bikin dia panik juga gitu. Jadi oke lah. Tapi pada kenyataannya memang lu di situ jebol tuh. Ya? Gua jebol sih, gua bilang jebol. Karena gua berpikir masih ada hari esok, gue nggak perlu maksain. Segitu aja gue udah bisa ngegoyangin mereka berporper juga udah pede lah dengan beberapa orang doang, apalagi bober ya. Sempet panik juga, sempet udah ada yang kabur juga, tapi emang gue jauh sama Atos, jadi gue ada kali berapa meter lah gitu, gue pengen lari aja orang lagi. Darah muda. Bener banget, bener. Makanya gue kalau ngeliat musuh tuh nggak mau yang bertele-tele, mau jalan santai, nggak tahu kenapa pengennya udah buar aja gitu. Jadi maunya udah bentrok langsung gitu. Iya, karena tipikalnya si Neo itu dia tuh maunya pembukaan nih. Kalau gue tipikalnya sih penutupan. Kalau gue jadi ada awal ada akhir. Iya. Penutupan. Jadi ketika emang benar-benar wah udah pada gerah nih, gue mau di situ yang nahan. Gitu. Emang pada saat itu terjadi kayak begitu. Dan ternyata gue nahan bocor nih, udah gak kuat lagi nih, luber. Ya udahlah, masih ada hari esok, gue udah
Senang kan minta ampun itu dia lewat. Wah, sampai tepuk tangan. Wah, jebol we. Ya ketawa dan aja. Gue juga masih ada enggak jauh dari gang dia lewat. Ya kan enggak sampai jebol banget kagak. Ya kan we, udah gue tepakin tangan. Udah jalan lewat lah bisa pulang lah. Lewat. Iya. Ya kita juga tidak bisa memungkiri ya enggak selamanya kita menang terus. Iyalah. Gitu. Artinya memang iklim atau situasi yang membuat kita memang ya kalah Benar. seperti itu kan. Betul. Nah itu kan momen di Pelbak. Betul. Setelah di Pelbak itu ada lagi gak momen-momen saat lu berdua nih mungkin